Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 812 billion dollar atau naik sekitar 0,18%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.878, Ethereum 1.223, BNB 243, XRP 0,36, kemudian Cardano 0,26, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,81 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Penurunan dan kenaikannya lumayan. Ada yang sampai 3%, yang merupakan top performer hari ini. XRP dengan kenaikan 3,51% ke 0,36 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk video hari ini kita bakalan lebih berfokus sedikit ke arah data on-chain ya guys. Dan kita bakalan update lagi kira-kira untuk minggu ini apa yang sedang terjadi jika kita melihat dari perspektif data on-chain. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya hal yang sudah kita lihat selama berbulan-bulan terakhir itu masih cenderung mirip ya guys. Cuman mungkin yang satu ini sedikit berbeda, yaitu adalah total transfer volume from exchanges. Kita melihat ada penurunan volume yang sangat signifikan di sini. Oke. Bahkan angka ini tidak pernah kita lihat semenjak bulan Juni 2022 kemarin. Oke, yang artinya kita sudah melihat orang-orang sudah mungkin yang kemarin panikan gitu ya, karena melihat adanya kasus FTX yang collapse, kemudian rebutan untuk withdraw semua aset kriptonya dari exchange, sekarang mungkin sudah mereda. Gitu ya. Di sini dijadikan sebagai judul Bitcoin Exchange Withdrawals sink to 7-month low as users forget FTX. Jadi ya ini yang terjadi sekarang guys, dimana kita melihat ya orang-orang yang berbondong-bondong untuk withdrawal aset kriptonya sekarang udah mulai berkurang volumenya, alias mungkin orang-orang yang kemarin pengen withdraw sekarang semuanya sudah withdraw. Sekarang tersisa orang yang mungkin masih cukup percaya dengan exchange, atau mereka mungkin udah start untuk melupakan FUD yang terjadi terhadap beberapa exchange belakangan gitu ya. Dan ini mungkin ya dibantu juga lah karena volume dalam beberapa hari terakhir kan memang lagi kecil banget guys, disebabkan oleh kita melewati ada Christmas gitu ya, dan juga menjelang tahun baru, otomatis kebanyakan orang masih dalam liburan, sehingga mungkin mereka tidak apa-apakan aset mereka yang berada di dalam exchange gitu. Jadi kita melihat volumenya sangat kecil. Tapi secara overall, kalau kita melihat balance of exchanges itu belum ada perubahan guys. Dalam artian, dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat ada penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di balance on exchanges. Alias memang penarikan keluar dari exchange itu terjadi luar biasa besar. Kita bisa melihat mungkin ada penurunan sebesar hampir 600.000 Bitcoin. Kalau kita lihat dari awal tahun kemarin yang kita berada di sekitaran 2,8 jutaan, kali ini kita sudah berada di sekitaran 2,2 juta Bitcoin. Artinya ada penurunan hampir atau kurang lebih 600.000 Bitcoin guys. Jadi itu adalah penurunan yang cukup besar kalau misalnya kalian perhatikan secara perspektif data di sini. Dan juga kalau misalnya kita melihat ada beberapa data lain seperti Bitcoin number of spend outputs with lifespan 1 day to 1 week. Ini menunjukkan bahwa sekarang juga kita melihat tidak banyak lagi orang-orang yang panikan atau panic selling gitu ya. Artinya sekarang itu yang tersisa kebanyakan adalah long term holder. Tidak mengherankan ini terjadi di setiap bear market guys. Ketika kita mendekati area bottom bear market, biasanya orang-orang yang menjadi Bitcoin turis itu semuanya sudah kecuci gitu ya. Semua yang pengen panic selling itu juga udah panic selling. Dan yang tersisa di akhir bottom bear market itu biasanya hanya yang memang percaya bahwa Bitcoin adalah sebuah aset masa depan, sehingga mereka terus hold, dan mereka lah yang biasanya akan panen di bull market berikutnya. Dan ya mudah-mudahan kalian termasuk salah satunya gitu ya. Dan saya juga cukup berharap, karena ya saya udah sering gitu sampaikan guys, bahwa kalau misalnya kalian sudah start akumulasi dari sekarang,
harusnya gitu ya, kalian sudah mendapatkan harga yang cukup murah, cukup murah. Apakah pertanyaannya, apakah kita sudah berada persis di bottom? Tidak ada yang tahu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada possibility kita akan melihat harga lebih rendah? Bisa jadi, tapi bagi saya tidak akan terlalu fanatik untuk mencoba menebak-nebak di mana bottomnya. Pada intinya ketika saya dikasih ada sebuah indikasi bahwa harga sekarang itu udah cukup under value, maka saya udah start melakukan akumulasi. Dan saya tidak perlu terlalu pusing kalau harganya akan turun lagi sedikit, saya anggap sebagai discount. Kalaupun naik dari sini, berarti saya cuan. Selesai di sana. Gitu ya. Yang berikutnya juga sama, kita lihat data-data on-chain lainnya, seperti total balance in accumulation addresses. Kita melihat masih akumulasi terus-menerus terjadi. Ditandai dengan ada penambahan alamat gitu ya. Number of accumulation addresses itu terus-menerus meningkat secara eksponensial, bahkan ini sudah terjadi dari tahun 2011 hingga sekarang guys. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi data ini, maka minat orang-orang terhadap kripto itu sebenarnya bukan berkurang gitu, harusnya sedang meningkat. Cuman memang sekarang kita masih berada di bottom bear market, dan biasanya memang yang turis-turis itu semuanya sudah keluar, tapi secara overall kita masih melihat peningkatan secara addresses atau number of accumulation addresses gitu ya. Jadi itu adalah sedikit banyak yang bisa kita update untuk hari ini gitu ya. Jadi secara overall kita masih melihat untuk data on-chain masih memperlihatkan hal yang sama, di mana akumulasi terus-menerus terjadi dan juga stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus-menerus tergerus. Dan juga kalau misalnya kalian pengen fun fact gitu ya, kita juga ada kedatangan fun fact satu ini, Bitcoin versus Gold over 13.2 years. Jadi kalau kita bandingkan performa Bitcoin dengan Gold selama 13 tahun terakhir kurang lebih, maka kalian bisa lihat guys, kalau kalian berinvestasi di Gold di awal mungkin tahun 2010 misalnya, maka kalian akan menghasilkan ya return yang oke gitu, oke aja. Kalau kalian terus akumulasi gitu ya, artinya ketika harga naik kalian akumulasi, harga turun juga kalian akumulasi, harusnya kalian akan doing oke gitu. Enggak rugi juga gitu ya, tapi untungnya juga enggak gede-gede banget. Tapi kalau kalian bandingkan dengan yang terjadi di Bitcoin, itu luar biasa jauh guys. Oke, dan kalau misalnya kita lihat yang warna ungu di sini, ini adalah Bitcoin per ounce of gold, artinya Bitcoin versus gold gitu ya. Maka kita melihat satu Bitcoin itu sekarang bisa membeli banyak sekali gold gitu. Kalau kita bandingkan dengan mungkin di awal, di tahun 2010. Pada saat itu tentunya gold masih cukup berharga, sehingga Bitcoin untuk membeli gold itu masih cukup banyak gitu. Harus memerlukan cukup banyak Bitcoin untuk membeli 1 ounce gold. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita cuma perlu sekitaran 0, sekian Bitcoin untuk membeli 1 ounce gold gitu. Ini menunjukkan bahwa performa Bitcoin jika kita bandingkan dengan gold selama 13 tahun terakhir, walaupun sekarang kita melihat Bitcoin drop kurang lebih 70-75 atau bahkan hampir 80%, itu masih cenderung lebih baik kalau kalian bandingkan dengan gold selama 1 dekade terakhir. Jadi ini adalah perspektif juga untuk kalian gitu guys. Kalau kalian yang merasa, kok kenapa harga Bitcoin terus-menerus drop, kok ini apakah scam atau yang lain sebagainya, maka ini adalah salah satu chart yang bisa menjawab hal tersebut. Gold saja sebagai salah satu aset kelas yang katanya menjadi instrumen investasi yang safe haven, performanya itu jauh sekali guys kalau kita bandingkan secara persentase gitu ya. Ya walaupun kalian mungkin bisa berargumen, tapi kan ini masih aset kelas yang baru kok gitu ya, market cap masih kecil dan lain sebagainya. Ya, saya bisa setuju dengan perspektif tersebut, tapi pada intinya kan kita bicara soal data di sini. Bahwa kita melihat bahwa selama 1 dekade terakhir memang tidak bisa dipungkiri performa Bitcoin itu jauh lebih baik daripada performanya gold. Nah, apakah ini akan terus berlanjut? Ya, who knows gitu ya. Tapi untuk sementara itulah yang terjadi. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin guys. Dan saya pengen mulai langsung dari 15-minute chart deh guys. Nggak usah bahas terlalu tinggi time frame-nya. Secara overall ya kita belum bisa mendapatkan update yang berarti, karena kalau misalnya kalian perhatikan sebenarnya sudah selama berhari-hari guys. Walaupun kita ada sempat fake out sedikit ke atas, tapi secara overall kita hanya bermain di sekitaran area range 16.900 sampai 16.700 gitu ya. Jadi cuma sekitaran $200 guys selama berhari-hari. Memang cukup membosankan, saya mengerti, tapi sekali lagi ini adalah ujian bagi kalian, terutama kalian yang merupakan investor gitu ya.
ini adalah masa-masa paling membosankan yang bisa jadi kalian akan lewati, oke? Tapi kalau misalnya kalian berhasil lewati, harusnya tidak akan ada lagi yang mampu menggoyahkan mental kalian untuk menjadi investor long term di Bitcoin. Dan kalau misalnya kita bicara pure short term, sekali lagi skenario yang dari kemarin sudah saya jelaskan menurut saya masih akan valid, di mana secara price action bagi saya, selama kita tidak break di bawah area yang saya highlight di sini, maka probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan kembali break di atas area tersebut, minimal untuk break di atas area 17.047 di sini sebagai area high terakhir. Oke, mungkin membuat 2 wave atau 3 wave. Sekali lagi, ini adalah opsional, tidak harus ada wave ketiga, tapi bagi saya wave kedua kemungkinan besar akan terjadi. Dan dari sana kita akan lihat apakah kita akan langsung berhasil break dari trendline yang tercipta nanti di sini. Maka dari sana kemungkinan kita tidak akan melihat wave ketiga, tapi kalau misalnya kita kembali bounce dari sini, maka wave 3 probability-nya cukup besar untuk terjadi. Dan dari sana, ketika kita breakdown dari trendline lagi, baru itu mungkin bisa kita consider untuk kembali setup short, gitu ya. Tapi secara short term, saya rasa tidak worth it bagi kita untuk trade dalam keadaan seperti ini, guys. Baik kalian yang long maupun sell, karena volumenya tidak ada sama sekali, kecuali kalian memang main di time frame yang sangat amat kecil, 1 menit atau 5 menit misalnya, itu mungkin masih bisa lah dapat beberapa setup mungkin untuk memanfaatkan range yang ada di sini. Tapi kalau kalian yang day trade dan juga swing trade, saya rasa perlu menunggu hingga nanti bukan akhir tahun, tapi mungkin udah tahun baru 2023, baru kita bisa melihat lagi start ada volatilitas kembali naik, karena di minggu pertama bulan Januari tentunya kita akan kembali melihat NFP dan juga unemployment rate dirilis datanya, sehingga dari sana mungkin kita bakalan bisa melihat market untuk kembali hidup gitu ya. Jadi untuk sementara ya enjoy your holiday dulu lah, guys. Nggak usah terlalu fanatik ngelihat setiap hari chart, nggak perlu, volumenya juga lagi nggak ada. Jadi ya pastikan kalian tahu saja bahwa skenario yang menurut saya probability-nya paling tinggi adalah kita masih akan merangkak naik ke sekitaran area 17 ribuan. Dari sana baru kita akan pantau lagi kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.